Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah sistem pakar untuk keperluan ujian akhir semester. Untuk daftar isi, itu pertama saya akan mulai dari pendahuluan. Yang kedua, saya mulai dari tujuan. Ketiga, saya mulai dari konsep dasar. Lalu yang keempat ialah rumusan jarak atau rumus jarak. Yang kelima, perhitungan jarak, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Untuk metode Canary Snake Bore atau biasa disebut KNN, itu digunakan untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatan jarak dengan data training. Pada kasus ini, terdapat data training dengan dua atribut, yaitu X dan Y, yang masing-masing telah dikategorikan sebagai bad atau good, serta satu data uji dengan nilai 3 untuk nilai X-nya dan 5 untuk nilai Y-nya yang masih belum diketahui kategorinya. Nah, hal ini yang akan nanti kita hitung untuk klasifikasinya dengan menggunakan nilai K-nya itu adalah 4. Klasifikasi dilakukan untuk menentukan apakah data uji termasuk dalam kategori bad atau good berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Oke, tujuannya ialah ada 3 tujuan. Yang pertama ialah menentukan kategori dari nilai data dengan rincian X yaitu 3 dan Y yaitu 5. Yang kedua, menggunakan metode Canary Snake Bore atau KNN dalam proses klasifikasi tersebut. Yang ketiga, mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan jarak. Untuk konsep dasarnya ialah yang pertama, KNN adalah metode klasifikasi berbasis jarak. Pada kasus ini digunakan K-nya yaitu 4, dan untuk kelas data uji ditentukan oleh mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Rumus jarak itu bisa kita lihat yaitu kurang lebih seperti ini dengan keterangan X1, Y1, X1, Y1, X1 dan juga Y1 merupakan data training, sedangkan X2, Y2, X2, Y2, X2 dan juga Y2 merupakan data uji. Lalu tiap jarak yang ada akan dilakukan perhitungan dengan rumus ini. Oke, untuk perhitungan jarak itu pertama kita ngitung untuk jarak dari semua data yang telah ada sebelumnya. Misalnya, untuk data dengan nilai X itu 7 dan juga nilai Y itu 6, itu kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita bisa ngelihat bahwa untuk data pertama itu merupakan akar dari 7 dikurang 3 kuadrat ditambah 6 dikurang 5 kuadrat, menghasilkan akar dari 16 tambah 1. Dan juga akar dari 17 ialah 4,123. Ini merupakan data untuk nilai X7 dan juga nilai Y6. Lalu untuk berikutnya ialah data kedua. Kita masukin juga datanya, yaitu 6 untuk data X dan juga 6 untuk data Y. Sehingga akar dari 6 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 1 sama dengan akar dari 10 sama dengan 3,162. Ini ialah perhitungan jarak dari data kedua. Next, untuk perhitungan jarak dari data ketiga ialah akar dari 6 kurang 3
pangkat 2 ditambah 5 kurang 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 0 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi 3 ini merupakan perhitungan jarak untuk data ketiga. Next, untuk data keempat ialah karena nilainya itu 1 dan 3, maka akar 1 kurang 3 pangkat 2 ditambah 3 kurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8 sama dengan 2,828. Oke, untuk selanjutnya ialah untuk data kelima dengan nilai X itu 2 dan juga nilai Y itu 4, sehingga rumusnya ialah akar dari 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 1 pangkat akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2 sama dengan 1,414. Untuk yang terakhir yaitu data ke-6 ialah akar dari 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 9 akar 1 tambah 9 sama dengan akar 10 sama dengan 3,162. Nah, data-data tersebut dan juga jaraknya itu kita masukin. Di sini ada data training 7 dan 6 dengan jarak 4,123, 6 dan 6 dengan jarak 3,162, 6 dan 5 dengan jaraknya itu 3, 1 dan 3 dengan jarak 2,8, 2 dan 4 dengan jarak 1,4 dan juga 2 dan 2 dengan jarak 3,162. Ini diambil dari perhitungan kita sebelumnya ya, untuk di tiap jarak untuk di tiap data trainingnya. Lalu untuk klasifikasinya yaitu ada bad, 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 good, good, good. Nah, ini hasil dari klasifikasi untuk data training. Selanjutnya ialah kita urutin dari data berdasarkan jarak yang dari terkecil hingga terbesar, sehingga didapatkan yang pertama untuk data training 2 dan 4 di jarak 1,414, data training 1 dan 3 di jarak 2,828, lalu ada data training 6 dan 5 di jarak 3, dan data training 6 dan 6 di 3,162, dan juga ada 2 dan 2 di jarak 3,162, dan yang terakhir di 7 dan 6 di jarak 4,123. Ini kita bisa lihat yang pertama good, good, bad, bad, good, bad gitu loh. Setelah kita diurutkan, itu kita ambil 4 data paling atas. Kenapa? Karena K sama dengan 4. Berarti data yang di highlight ini itu menjadi tolak ukurnya. Nah, karena imbang, kita bisa dilihat sini bahwa dua data itu tuh good dan dua data itu tuh bad. Jadi karena imbang, maka KKN tidak bisa otomatis memutuskan. Maka lihat dari jarak paling kecil. Jarak yang memiliki nilai paling kecil itu kita bisa lihat di sini ialah data training 2 dan 4 dengan hasil good. Yang berarti jarak paling dekat ialah label 2 dan 4 dengan keputusan hasil good. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan jarak Euclidean antara data uji 3 dan 5 dan seluruh data training diperoleh jarak terdekat berasal dari titik 2 dan 4. Setelah jarak diurutkan dan diambil K sama dengan 4, dari tangga terdekat, jumlah kelas yang diperoleh ada 2, yaitu good dan 2 data berlabel bad, sehingga terjadi kondisi imbang. Oleh karena itu, keputusan klasifikasi ditentukan berdasarkan kelas dari tetangga terdekat. Dengan demikian, data baru diklasifikasikan sebagai good karena data terdekatnya itu ialah data dari nilai X2 dan juga nilai Y4 yang hasilnya itu tuh good. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya itu untuk mata kuliah sistem pakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.